Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ummu Salamah. Saya merupakan mahasiswa bimbingan konseling Islam semester 6 yang kebetulan saat ini sedang menjalankan mata kuliah public speaking. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membuat video lanjutan dari video pertama yang sudah saya upload di YouTube sebelumnya, yaitu mengenai RPS Public Speaking semester 6 ini. Nah, kita akan bahas sama-sama sesuatu yang penting banget nih teman-teman. Tetapi terkadang kita tuh masih menyepelekan hal ini gitu ya, yaitu mengenai tentang tips public speaking yang efektif tapi tetap santai dan menyenangkan. Nah, langkahnya apa aja sih? Yang pertama yaitu know yourself. Sebelum ngomong di depan orang lain, kenali dulu nih diri sendiri. Nah, kita itu terkadang belum mengerti bagaimana kita berbicara, gaya kita, dan karakter kita yang susah juga bikin orang lain dengerin kita gitu ya ketika berbicara. Jadi kunci pertama yaitu adalah kenali diri dulu, baru kenali panggung. Nah, dan saat kita sudah mengenali diri kita sendiri, kita jadi tahu nih kekuatan kita di mana. Apakah di humor, apakah di pemikiran yang logis, atau storytelling, atau gaya bicara santai. Nah, dari situ barulah kita bisa melangkah ke tahap selanjutnya. Kemudian, yang kedua yaitu kenali audience public speaking. Itu bukan cuma soal ngomong ya teman-teman, tapi soal siapa yang kita ajak berbicara. Misalnya, kalau audiens kita pejabat, nah kita gunakan bahasa formal. Nah, kalau audiens kita yaitu masyarakat umum gitu ya, gaya bicara yang kita bisa gunakan yaitu adalah contohnya menggunakan bahasa daerah gitu agar komunikasi itu terasa lebih dekat. Nah, kalau audiens merasa kita satu frekuensi nih dengan mereka, nah mereka itu otomatis lebih fokus gitu mendengarkan. Nah, setelah kenal audiens, baru kita masuk ke langkah berikutnya. Apa? Nah, yang ketiga yaitu adalah kuasai materi. Nah, ini penting banget teman-teman. Kita boleh santai, boleh fun, tapi materi yang kita bawakan itu benar-benar harus kita pahami gitu. Kita nggak akan bergantung sama teks kalau misalkan kita sudah mengerti isi materi tersebut. Nah, jadi presentasi itu terasa natural gitu. Nah, orang yang menguasai materi biasanya lebih percaya diri, lebih tenang, dan lebih fleksibel gitu. Pertanyaan apapun, pertanyaan mendadak sekalipun itu ketika kita percaya diri, kita bisa menjawabnya dengan santai gitu. Selanjutnya yaitu ada tips presentasi supaya lebih hidup. Nah, setelah materi siap, sekarang kita bahas cara penyajiannya nih. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika presentasi agar presentasi kita itu menarik. Yang pertama yaitu persiapkan materi dengan matang. Yang kedua, bayangkan situasi presentasi sebelum tampil. Yang ketiga, jangan terpaku pada teks. Kemudian, gunakan kontak mata. Kemudian, perhatikan bahasa tubuh dan mainkan intonasi suara. Kemudian, sisipkan humor seperlunya gitu. Bisa masukkan ice breaking dan lain sebagainya. Kemudian, ajak audiens berinteraksi. Karena sebenarnya audiens itu suka pembicara yang terasa hidup gitu, bukan yang kaku ketika di depan. Nah, semakin kita terlihat natural, semakin audiens merasa nyaman. Nah, ketika kita sudah menyiapkan hal tersebut, ada pula yang tidak boleh kita lakukan saat presentasi. Selain tahu apa yang harus dilakukan, kita juga perlu tahu nih apa yang dosa besar yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama yaitu adalah membagikan handout sama persis dengan slide sebelum presentasi. Nah, yang kedua, slide cuma berisi poin tanpa penjelasan. Yang ketiga, animasi berlebihan sampai bikin pusing. Yang keempat, pembicara malah sembunyi di balik layar PPT. Ingat ya, slide itu alat bantu, bukan pemeran utama. Pemeran utamanya yaitu tetap kita gitu sebagai pembicaranya gitu. Nah, selanjutnya, kenapa sih public speaking itu penting? Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Emang
public speaking tuh penting ya? Jawabannya iya, penting banget. Dan alasannya yang pertama yaitu banyak orang sukses itu berawal dari kemampuan berbicara. Nah, kenapa? Karena ide bagus itu nggak akan berarti kalau nggak bisa disampaikan dengan jelas gitu ya. Yang kedua yaitu tuntutan zaman dan teknologi. Sekarang hampir semua bidang butuh komunikasi. Nah, mau itu online, meeting, pertemuan gitu, tukar ide, bahkan konten, media sosial gitu ya. Dunia itu sudah berubah, jadi dunia itu memerlukan kemampuan berbicara, bukan lagi tambahan tapi kebutuhan gitu. Yang ketiga yaitu tuntutan profesi. Mau jadi guru, konselor, dosen, pemimpin, trainer sekalipun, nah itu semua membutuhkan skill berbicara. Karena di dunia kerja itu orang yang bisa menyampaikan ide dengan jelas itu pasti akan berkembang pesat gitu. Yang keempat yaitu persaingan dunia kerja. Di antara banyak orang dengan nilai akademik yang mirip gitu ya, yang membedakan yaitu seringkali adalah cara mereka menyampaikan diri gitu. Orang yang komunikatif itu bisa menonjol dibanding dengan orang yang diam walaupun sama-sama pintar gitu. Nah, yang terakhir yaitu cara jadi pembicara yang baik. Nah, setelah tahu pentingnya public speaking, kita juga perlu tahu cara jadi pembicara yang baik itu seperti apa. Nah, jawabannya yaitu simple teman-teman sebenarnya, yaitu latihan. Semakin sering latihan, mental kita makin kuat gitu ya. Rasa gugup itu semakin menghilang gitu ya. Pembicara pernah yang ngalamin gugup gitu ya, tapi ketika sering latihan itu semuanya bisa dikendalikan gitu. Solusinya yaitu yang penting adalah latihan, persiapan, dan berdoa. Itu adalah 3 kunci yang tidak boleh ditinggalkan ketika kita menjadi public speaker gitu. Nah, itu teman-teman sekilas mengenai tips bagaimana menjadi public speaking yang menarik gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan oleh teman-teman. Semangat kalian untuk berani berbicara di depan umum. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.